kuasa-Mu atas setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu ada mujizat setiap hari bagi kami. Kami tahu kami menerima itu karena kami menaruh percaya, menaruh iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siapkan hati kami Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami lewat renungan hari ini. Biar lewat renungan hari ini iman kami semakin bertumbuh. Kedewasaan kami akan pengenalan Tuhan semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam Intim dengan Allah. Hari ini Kamis 25 April 2024. Tema kita hari ini, hati-hati dengan jerat uang. Bacaan diambil pada kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10. Saya akan baca untuk saudara-saudara sekalian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, di dalam konteks surat 1 Timotius, mamon atau uang mungkin adalah salah satu masalah yang muncul di tengah jemaat di Efesus.
sedikitnya ada 4 ayat yang mengindikasikan masalah ini di Efesus, yaitu 1 Timotius 2 ayat 8, 1 Timotius pasal 3 ayat 3, 1 Timotius pasal 5 ayat 6, dan 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10. Timotius kemudian diutus untuk menetapkan dan mengajarkan cara hidup yang benar kepada jemaat Efesus. Kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10 sebenarnya adalah pernyataan sikap Paulus mengenai kekayaan dan cara hidup Kristen. Bagi Paulus, solusi menghadapi gaya hidup yang ambisius, hedonis, dan materialistis adalah kesalehan. Kata kesalehan atau eusebeia dalam bahasa Yunani muncul 8 kali di dalam surat 1 Timotius, yaitu 1 Timotius pasal 2 ayat 2, pasal 3 ayat 16, pasal 4 ayat 7 dan 8, pasal 6 ayat 3, dan 1 Timotius pasal 5, 6 dan di ayat yang ke-11. Kata ini berarti kesetiaan pada kewajiban alami, misalnya kewajiban pada orang tua, ketaatan dalam beragama, atau perilaku saleh. Saudara, di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10, Paulus dengan sengaja membenturkan konsep ini dengan kecintaan kita akan uang. Paulus menyatakan bahwa orang yang mengejar kesalehan akan mendapatkan keuntungan besar. Jika kita membandingkan dengan 1 Timotius pasal 4 ayat 8, kita dapat melihat bagaimana ibadah atau kesalehan itu berguna bagi kita. Kata berguna berasal dari kata Ophelimos dalam bahasa Yunani yang berarti menolong atau melayani, yang memberikan keunggulan. Singkatnya, orang yang hidup saleh akan mendapatkan keunggulan baik dalam hidup masa kini maupun di hidup kekekalan nanti. Saudara, hal ini dibenturkannya dengan kecintaan kita akan uang. Kita mencintai dan bergantung kepada mamon atau uang sebab kita percaya bahwa kita akan mendapatkan keuntungan daripadanya. Padahal Paulus menunjukkan bahwa kecintaan akan uang hanya akan membawa kita ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan, dan menyimpang dari iman, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, jadi jelas bahwa kesalehan adalah solusi yang akan membebaskan kita dari perbudakan mamon atau uang. Namun untuk mengefektifkan kesalehan ini, kita harus belajar. Belajar untuk apa? Untuk hidup dengan rasa cukup. Pondasi untuk rasa cukup adalah kesadaran bahwa kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Dengan kata lain, kita berada di dalam kondisi yang mengikat, bahwa ketika kita meninggal dunia, kita tidak memiliki kuasa atau kemampuan apapun untuk membawa serta harta kita. Saudara, jika kita memahami hal ini, maka kita tahu bahwa yang kita butuhkan hanyalah makanan dan pakaian untuk bertahan hidup, sementara seluruh hidup seharusnya diarahkan kepada pengabdian kepada Tuhan. Alkitab tidak anti orang kaya. Alkitab tidak anti uang. Bagaimanapun Allah lah yang menetapkan rezeki masing-masing orang. Bagaimanapun dunia ini beroperasi dengan uang. Bahkan untuk makan makanan dan mengenakan pakaian sesederhana pun
kita masih membutuhkan uang. Sesungguhnya yang Alkitab ingin ajarkan kepada kita adalah agar kita tidak menghambakan diri kita kepada uang. Kita tidak boleh menghambakan diri kita kepada mamon. Uang tidak lebih daripada alat yang seharusnya kita gunakan untuk mencapai tujuan kita. Uang bukan tujuan akhir. Saudara, uang seharusnya kita perbudak untuk menghasilkan uang atau untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Uang adalah hamba, sementara kita adalah tuannya. Jangan sampai kita yang menjadi hambanya uang. Uang atau kekayaan memberikan kepada kita kebanggaan dan kepuasan sesaat. Camkan, kepuasan sesaat. Namun pada akhirnya kematianlah yang menentukan kualitas kehidupan kita, saudaraku. Yesus berkata bahwa tidak mungkin melayani Tuhan dan melayani uang. Tidak mungkin mencintai Tuhan dan mencintai uang. Dalam Matius 6 ayat 24. Jangan salah paham. Memiliki uang atau kekayaan tidaklah masalah selama uang tidak mengendalikan kita. Bagaimana kita bisa tahu apakah kita mengendalikan uang atau uang mengendalikan kita? Dengan jalan menguji diri kita, saudara-saudara. Ujilah diri kita masing-masing. Apakah kita mampu memberi untuk pekerjaan Tuhan dengan murah hati dan gembira? Contohnya seperti tiap bulan mengembalikan persepuluhan. Persepuluhan tidak hanya membangun iman kita, tetapi juga melindungi hati kita dari uang yang menjadi berhala yang dapat merusak hidup kita. Refleksi hari ini, mari kita membebaskan diri dari perhambaan uang. Mari kita mengingat bahwa kita datang telanjang, kita akan kembali dengan telanjang pula. Mari kita mengingat betapa sia-sia hidup jika kita menjalaninya tanpa Allah. Jangan menghambakan diri pada uang. Hambakan diri kita kepada Allah. Hiduplah dalam kesalehan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini di mana Engkau mengingatkan kami bagaimana kami harus berhati-hati dengan jerat uang. Roh Kudus pimpin kami terus sehingga kami benar di dalam mengelola uang, benar di dalam mengelola berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan. Bila firman ini yang mengubah hidup kami sehingga hidup kami terus dan terus berkenan kepada Tuhan. Sepanjang hari ini kami menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya bersama Allah kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Allah kami berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.